Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Saat ini saya sedang berada di Mitsubishi Depo Gatot Subroto. Di sini ditampilkan beberapa mobil. Salah satunya adalah L300. Ini adalah salesnya. Halo, welcome to Home on Mitsubishi Depo Internasional Pala Otomotif. Saya Om Fai sebagai penjual dari seluruh merek Mitsubishi yang ada di Depo Gatot Subroto. Baik, kita akan mengulas beberapa mobil yang ada di Mitsubishi Depo Gatot Subroto. Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Mitsubishi Xpander Facelift. Untuk tipenya Exit manual. Harganya Rp276.500.000. Untuk unitnya ada di Mitsubishi Depo Gatot Subroto, dan untuk kontak salesnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk tipe sasisnya adalah monocoque, dan untuk segmentasinya adalah B segment. Kuncinya seperti ini, ada tombol unlock, lock, yang ini dummy. Baik, kita mulai dari tampilan depan. Untuk desain depannya sudah menggunakan dynamic shield yang model terbaru. Kalau sebelumnya lebih mirip dengan Mitsubishi XM Concept yang merupakan versi konsep dari Xpander. Untuk grillnya piano black dengan emblem Mitsubishi yang timbul. Sebagai informasi, ada dua garis kalau yang pre-facelift. Jadi mirip dengan versi konsepnya, yaitu XM Concept. Radiator grillnya hitam doff. Juga terdapat list chrome pada samping grill. Di bagian bawah finishingnya hitam doff. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utama LED, 2 proyektor sisi luar, 2 multi reflektor, sedangkan untuk lampu jauhnya 1 proyektor yang sisi dalam. Juga sudah terdapat list chrome. Sebagai informasi, ini lampu yang beda dengan Xpander pre-facelift. Untuk bagian atas, ini bukan DRL. Jadi lampu senja dan lampu sein. Lampu senjanya LED, lampu seinnya bohlam. Untuk fog lampnya multi reflektor halogen. Untuk wipernya semua tipe menggunakan model hybrid, bahkan dari yang pre-facelift. Dan washernya ada di bawah kap mesin di sebelah sini. Terdapat list karet pada kaca depan. Antena menggunakan model sirip hiu warna body. Dan untuk tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Fender depan polos. Untuk bannya menggunakan Dunlop NA Safe dengan ukuran 195/65 ring 16. Untuk peleknya 16 inci, single tone hitam, 5 baut dengan rem depan cakram ventilasi. Suspensi depan menggunakan MacPherson strut. Sedangkan untuk rem belakangnya menggunakan tromol. Terdapat list hitam doff pada bagian samping. Oke, sekarang kita ke bagian spion. Untuk spionnya sewarna body, lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Bagian bawahnya hitam doff. Tentunya belum dilengkapi dengan blind spot monitoring.
belum ada kamera 360. Untuk spionnya diletakkan di pintu, bukan di pilar A. Untuk pilar A-nya sudah di blackout, begitu juga dengan pilar B dan pilar C. Tidak ada list chrome pada jendela. Untuk door handle-nya sewarna body, model tarik, belum smart key. Sebagai informasi, tarikan garis expander di bagian pintu lebih turun. Kalau di Livina dia lebih lurus, membentuk tanda panah. Untuk tampilan belakangnya secara keseluruhan seperti ini. Terdapat high mount stop lamp. Kaca belakang hanya terdapat rear wiper. Untuk washernya dari high mount stop lamp di sebelah sini lebih tepatnya. Untuk detail pintu bagasinya, bagian ini dan ini itu beda panel. Emblem expandernya menggunakan emblem expander yang sama dengan expander cross yang meluncur dari tahun 2022. Ini emblem tipenya yaitu exit. Untuk detail perlampuan bagian belakang adalah sebagai berikut. Lampu malamnya LED. Lampu remnya LED. Untuk lampu sennya bohlam. Lampu mundurnya LED. Lampu plat nomornya LED. Di sini terdapat tombol elektris untuk membuka pintu bagasi, tapi mekanisme pembukaannya manual. Belum ada kamera belakang. Terdapat 2 buah reflektor. Terdapat 2 titik sensor parkir. Untuk finishingnya hitam doff. Untuk ban serep yang digunakan adalah Maxxis 3 berjenis Space Saver dengan ukuran 135/90 D16. Jadi peleknya 16 inci, kaleng. Untuk suspensi belakang menggunakan torsion beam. Tangki bahan bakar ada di sebelah kiri, berkapasitas 45 liter. Tidak ada keterangan minimal harus isi oktan berapa, tapi biasanya pembeli mobil ini mengisi bahan bakarnya dengan oktan 90. Sekarang kita ke bagian mesin. Untuk mesin yang digunakan berkode 4A91, berkapasitas 1500 cc, 4 silinder segaris, DOHC, MyFact. Untuk tenaganya 105 PS dan torsinya 141 Nm. Mesin ini dikombinasikan dengan transmisi manual 5 percepatan dan menggerakkan 2 roda depan. Jadi untuk layoutnya adalah transversal. Untuk mesinnya sudah ada covernya dengan emboss Mitsubishi. Ini untuk mengisi oli. Radiatornya, air intake-nya di sini. Ini air filternya. Ini ada sensor untuk udaranya, mau dikoreksi kalau salah. Ini alternatornya, minyak rem, modul ABS, air wiper, penempatan aki, penempatan sekring. Untuk booster remnya dari sebelah sini.
Ruang mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Begitu juga dengan kap mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Untuk desain door trimnya pada tipe Exit masih sama dengan yang pre-facelift. Kalau yang desain door trim terbaru itu di tipe Ultimate maupun Expander Cross. Detail bahannya adalah sebagai berikut. Full hard plastik. Pada armrest dan bagian atas terdapat motif fake stitching. Di bagian sini terdapat motif kulit. Ada Lee silver dengan motif karbon. Door handle-nya chrome. Ada tempat penyimpanan terbuka. Power window-nya auto hanya ada di sisi pengemudi. Window lock, power door lock. Pada door pocket terdapat 3 buah cup holder. Untuk speakernya two-way. Tweeternya ada di pilar A. Tidak terdapat scuff plate. Ini untuk membuka tangki bahan bakar. Untuk karpetnya ada bordiran expander. Yang ini untuk membuka kap mesin. 3 pedal manual. Pedal gasnya menggunakan model menggantung. Ada footrest. Di sini terdapat tempat penyimpanan tertutup. Idle stop off. Vehicle stability control. Electric mirror yang sudah electric retract. Untuk backlightnya merah. Untuk jok sisi pengemudi bentuknya seperti ini. Bahannya fabric. Bagian tengahnya ada motif diamondnya. Dengan pengaturan manual 6 arah yaitu decline. Ketinggiannya model putar. Kalau menurut saya lebih praktis yang model pompa. Dan tentunya slide. Untuk seatbelt sisi pengemudi menggunakan model fix. Untuk jumlah airbagnya hanya ada 2, yaitu penumpang dan pengemudi. Untuk desain dashboardnya pada tipe Exit masih sama dengan yang pre-facelift. Jadi lebih mirip dengan versi konsepnya yaitu XM konsep. Kalau yang Ultimate maupun Expander Cross sudah menggunakan desain dashboard yang terbaru. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya pada tipe Exit masih menggunakan model yang sama dengan pre-facelift. Kalau yang menggunakan setir ala Lancer Evolution itu start dari tipe Ultimate. Setirnya model 3 palang. Masih polyurethane biasa. Kedua palangnya ada Lee silver. Untuk emblem Mitsubishi-nya ada di tengah. Suara klaksonnya seperti ini. Untuk detail pertombolannya adalah sebagai berikut. Tombol pengatur audio, voice command, dan Bluetooth teleponi. Untuk backlightnya merah. Di sebelah kanan dummy, karena belum ada cruise controlnya. Sebagai informasi, di expandernya B-channel, bagian yang ini berhasil di-upgrade dengan cruise control, walaupun ada kabel yang dihilangkan. Untuk upgrade cruise controlnya itu di super mekanik. Untuk saklar lampu utamanya belum auto. Saklar fog lampnya terintegrasi. Ini ada siluetnya fog lamp belakang.
Untuk saklar wipernya intermittent dengan interval. Wiper belakangnya sudah intermittent. Tapi sebagai informasi, pada expander B channel itu di-upgrade menjadi wipernya auto. Jadi ditambahkan rain sensor, dan untuk lampunya juga di-upgrade menjadi auto. Untuk pengaturan setirnya tilt dan teleskopik. Oke, sekarang kita ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya sendiri pada tipe Exit menggunakan semi optitron dengan layar MID monokrom. Kenapa saya katakan semi optitron? Karena sekilas seperti non optitron, padahal ini sebenarnya kalau lampu kecilnya mati, dia tetap nyala speedometernya. Tentunya kalau sedang di kontak on. Terdapat dua dial analog, yaitu tachometer dan speedometer. Di sini tombol pengatur MID-nya. Kalau sedang mati, MID-nya bisa menampilkan odo, trip A, trip B. Indikator kecerahan instrumen cluster. Waktu idle, indikator service. Kembali lagi ke odo. Sekarang kita coba kontak on. Seperti inilah suara startup chime-nya saat sedang di kontak on. MID menampilkan indikator suhu mesin dan sisa bahan bakar. Tentunya menampilkan odo, trip A, trip B, indikator kecerahan instrumen cluster, jarak tempuh dengan sisa bahan bakar yang tersedia, konsumsi bahan bakar rata-rata, waktu idle. Nah, semenjak facelift dia sudah ada outset temperatur. Kalau yang pre-facelift belum ada outset temperatur. Ada indikator service. Kembali ke odo. Ada indikator idle stopnya. Untuk outset temperatur ini bisa diubah satuannya menjadi imperial seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian lubang kuncinya. Sudah ada iluminasinya. Di bagian kanan ini terdapat bahan hard plastik dengan fake stitching. Ini sebenarnya tombol untuk pengatur MID pada tipe Sport dan Ultimate. Kalau sama B channel, ini diubah jadi tombol Vehicle Stability Control. Karena sudah kehabisan slot dummy. Kisi AC sisi pengemudi. Ada list silvernya. Untuk dashboardnya bahannya hard plastik dengan fake stitching. Untuk kisi AC yang di sini dummy ya, semenjak facelift yang major. Kisi AC bagian atas, kisi AC penumpang depan, ada list silvernya. Di sini juga terdapat list silver dengan motif karbon. Ada fake stitching, kisi AC tengah. Dia tidak bisa ditutup, hazard. Ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk lacinya belum soft opening. Di sini ada buku manualnya. Ada kotak P3K-nya. Di sini juga terdapat USB slot untuk head unit. Oke, sekarang kita ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya menggunakan touchscreen 7 inci. Ada USB slot. Startupnya seperti ini. Peringatan keamanan. Ini radio.
home, volume, seek track, ada option. Menu utamanya seperti ini, ada radio, Bluetooth audio, ponsel, USB port. Ini kamera belakangnya dummy, karena belum ada kamera belakang. Ini pengaturannya. Untuk pilihan bahasanya, ada Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Itali, Portugis, Rusia, Thailand, Arab, Mandarin, Korea. Tentunya ada bahasa Indonesia paling bawah. Pengaturan tanggal dan waktu. Bisa 24 jam. Ini bunyi yang bip-bipnya. Ini kamera belakang ini sebenarnya dummy. Kalau pelesap itu maksudnya father alias speaker depan belakang. Ini pilihan wallpapernya. Sekarang kita ke bagian AC. Untuk AC-nya menggunakan single zone manual. Kecepatan kipasnya ada 8 level. Untuk kedinginannya 16 level. Nah, semenjak facelift, pengatur arah semburannya jadi hanya kepala, kaki saja. Kalau pre-facelift itu lengkap pengatur arah semburannya. Ada open close air. Ini kalau full spec jadi defogger. Atau tipe Sport Ultimate yang pre-facelift yang improvement alias yang waktu masih minor change. Di sini kompresor AC kalau yang full spec. Ada tempat penyimpanan terbuka. Ada 2 level ya. Ada slot dummy dan 12 volt power outlet. Ada finishing silver juga terdapat. Tempat penyimpanan terbuka baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ada finishing piano black. Ini tuas transmisinya. Mundurnya ada tuas ditarik ke atas lalu digeser ke atas. Rem parkirnya tipe exit menggunakan model tarik. Kalau yang Ultimate sudah yang electric parking brake. Ada 2 bowl cup holder. Untuk tipe exit, console box-nya seperti ini. Jadi belum menggunakan yang seperti rolling door, seperti halnya Sport Ultimate, tentunya yang pre-facelift. Sekarang kita ke bagian jok penumpang depan. Bentuknya seperti ini. Bahannya fabric, ada motif diamondnya.
Headrestnya adjustable, pengaturannya manual, 4 arah yaitu recline dan slide. Untuk aparnya ada di bagian bawah jok penumpang depan. Ini karpetnya. Untuk layout door trim penumpang depan seperti ini. Seatbelt penumpang depan menggunakan model fix. Sekarang kita ke bagian atas. Pilar ABC-nya grey dengan bahan hard plastik. Plafonnya grey. Sisi pengemudi tidak mendapatkan hand grip. Sisi penumpang depan mendapatkan hand grip model retract. Untuk sun visor sisi pengemudi polos, hanya ada cup holder. Di sini ada dudukan untuk vanity mirror. Sedangkan untuk sun visor sisi penumpang depan ada card holder dan vanity mirror tanpa lampu. Lampu depannya bohlam, jadi belum bisa dinyalakan masing-masing sisi seperti halnya yang pre-facelift. Spion tengahnya day night view biasa. Oke, sekarang kita menuju ke baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua seperti ini, desainnya masih sama dengan yang pre-facelift. Jadi yang mendapatkan desain baru itu ultimate ke atas. Detail bahannya adalah sebagai berikut. Full hard plastik. Di atas terdapat fake stitching. Pada armrest juga terdapat fake stitching. Ada motif kulit. Ada list silver dengan motif karbon. Ada tempat penyimpanan terbuka. Power window belum auto. Door handle-nya chrome. Pada door pocket terdapat 3 cup holder. Speaker. Tidak terdapat scuff plate. Untuk legroom jok baris kedua pada posisi mengemudi saya seperti ini. Ketika jok baris kedua digeser paling maju seperti ini, dan ketika jok baris kedua digeser paling mundur seperti ini. Terdapat seat pocket di sisi pengemudi, begitu juga dengan di sisi penumpang. Polos di belakang konsol boxnya. Untuk lantainya, walaupun ini penggerak roda depan, tetap ada sedikit tonjolan. Dan ini adalah door trim penumpang baris kedua sebelah kiri. Untuk hand grip baris kedua menggunakan model retract di kedua sisi. Untuk AC baris kedua ada 4 speed. Untuk isi AC-nya belum menggunakan model yang menyebar di semua baris. Lampunya bohlam. Untuk jok baris kedua bentuknya seperti ini. Bahannya fabric. Ada motif diamond. Sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Seat belt. Tiga-tiganya 3 titik. Ini untuk seat belt tengah yang 3 titik. Sudah dilengkapi dengan armrest. Juga sudah ada cup holder armrestnya. Untuk yang bertanya-tanya apakah bisa dibuat sofa mode? Jawabannya adalah tidak bisa. Oke, sekarang kita menuju jok baris ketiga. Pelipatannya menggunakan model one touch tumble. Untuk jok baris ketiga bentuknya seperti ini. Belum ada ISOFIX-nya. Bahannya fabric, full black. Headrest dua-duanya adjustable.
Seatbeltnya dua-duanya 3 titik. Untuk konfigurasi pelipatannya adalah 50-50. Di sini terdapat pengait seatbelt untuk jok baris kedua. Di sebelah kanan terdapat cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Bagian bawah, bagian atas ada tempat penyimpanan terbuka dan 12 volt power outlet. Untuk yang sebelah kiri terdapat cup holder, tempat penyimpanan terbuka bawah, tempat penyimpanan terbuka atas. Untuk legroom jok baris ketiga, ketika jok baris kedua digeser paling mundur seperti ini, dan ketika jok baris kedua digeser paling maju seperti ini. Hand grip baris ketiga menggunakan model retract. Sekarang kita menuju ke ruang bagasi. Untuk ruang bagasi, ketika jok baris ketiganya tegak seperti ini, terdapat tempat penyimpanan tambahan. Dan ketika jok baris ketiga dilipat, seperti ini. Sebelah kiri ketika jok baris kedua tegak, sebelah kanan ketika jok baris kedua juga dilipat. Ada toolkit di sebelah kanan, termasuk dongkrak. Ini pengait seatbelt untuk seatbelt baris ketiga. Untuk tempat penyimpanan di bagian bawah seperti ini, ada organizernya. Di sini ada segitiga pengaman. Ini untuk membuka ban serep. Untuk separator ini bahannya sejenis triplex. Untuk pintu bagasinya sudah di cover dengan bahan hard plastik, walaupun belum full. Di sini untuk membuka pintu bagasi dalam kondisi darurat. Sebagai informasi, mobil ini berstatus CKD alias sudah dirakit lokal di pabrik Mitsubishi di Cikarang. Baik, demikian ulasan saya mengenai Mitsubishi Xpander Exit manual facelift. Terima kasih sudah menonton.